Kak Yuyut. Halo, Assalamualaikum Kak Yuyut. Halo Kak, Waalaikumsalam. Mana kabar Kak Yuyut, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kakak sehat gimana? Ya, gimana Kak? Sehat? Sehat kok, Bisa. Alhamdulillah juga. Sebaliknya saya sehat juga. Keren. Ini gimana Kak? Kita mulai aja Pak? Boleh. Boleh? Ya. Oke, silakan moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Kak Zukma Adelia, selaku founder dan CEO founder Green Country Indonesia, serta Karaka Haikal, selaku CEO founder Green Country Indonesia. Kepada yang terhormat juga nih narasumber kali ini, Kak Yuyut Triguntoro dan Kak Eli Ofelia Dalsiolin yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berbagi ilmu serta sharing dalam scholarship fair malam hari ini. Dan tentu saja teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Syafira yang akan memandu acara Study Abroad Dream Come True pada kali ini. Kemudian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kali ini, yaitu yang pertama ada salam pembuka, kedua ada sambutan oleh founder Green Country Indonesia, ketiga pembacaan doa, lalu keempat kita masuk di acara inti yang akan diisi oleh narasumber pertama, dan tanya jawab narasumber pertama. Dilanjutkan dengan narasumber kedua, lalu setelah itu ada sesi tanya jawab narasumber kedua, kemudian sesi dokumentasi, dan yang terakhir ada penutup serta salam penutup. Langsung aja nih kita masuk ke sesi sambutan, yaitu Kak Zukma Adelia. Dipersilakan untuk Kak Zukma Adelia selaku founder Green Country Indonesia untuk memberikan sambutan sebelum dimulainya acara pada malam hari ini. Kepada Kak Zukma, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku masuk ya? Masuk, Kak. Sebelumnya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Seperti yang sudah dijelaskan Raka mungkin pada sebelumnya tentang Dream Come True sendiri, jadi sudah meskipun masih baru tapi sudah berjalan sangat jauh sepertinya dan sudah memenuhi hal-hal yang memang ingin kami berikan kepada teman-teman pemuda Indonesia dan semoga di kemudian hari masih akan tetap konsisten seperti itu. Untuk season kali ini kita akan berbagi dengan narasumber-narasumber hebat kita, yaitu Kak Yuyut dan Kak Eli yang merupakan pemuda-pemuda hebat Indonesia yang berhasil meraih scholarship di luar negeri, dan tentunya semoga kita yang di sini adalah penerus beliau-beliau tersebut. Saya harap teman-teman bisa mendengar penjelasan beliau dengan seksama, semoga bisa diresapi dan bisa memotivasi kita semua sebagai generasi muda untuk bisa berjuang dalam meraih mimpi dan tidak pantang menyerah tentunya. Oke, mungkin nggak lama-lama lagi ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Zukma atas sambutannya. Sebelum memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nantinya akan bermanfaat dan acara ini dapat terlaksana dengan baik tanpa terkendala apapun. Dipersilakan untuk Kak Raka memandu sesi doa ini. Ya, baik kepada teman-teman sekalian dan hadirin sekalian. Sebelum acara ini dimulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kelancaran dan kesuksesan acara pada malam hari ini. Dan juga di sini saya meminta secara pribadi dan mewakili Dream Come True Indonesia kepada hadirin sekalian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang kemarin berada di sekitar Semeru, yang kemarin mengalami kecelakaan erupsi Gunung Semeru itu, semoga ditabahkan, dan bagi korban jiwa semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dilipat gandakan pahalanya. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara inti, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama yaitu para peserta diwajibkan open kamera dan memakai virtual background disediakan. Yang kedua, para peserta dilarang menyalakan mic selama acara berlangsung kecuali pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, para peserta wajib menghormati panitia, narasumber, dan sesama peserta lainnya. Yang terakhir, para peserta wajib mengisi absensi kehadiran pada webinar ini. Apabila tidak mengisi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada acara inti. Dimohon kepada peserta bisa on kamera serta off-kan mic terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas dan sharing-sharing tentang Scholarship Fair Chapter Spanyol dan Taiwan, yaitu dengan tema Reach Your Dreams with Erasmus dan Scholarship to Taiwan. Dan kita akan membahas topik ini dari narasumber yang pertama, yaitu Kak Yuyut. Halo, selamat malam, Kak. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kayaknya teman-teman di sini nih udah pada nggak sabar nih buat tahu lebih dalam tentang scholarship chapter Spanyol ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Yuyut terlebih dahulu. Oke, Yuyut Triguntoro lahir pada tanggal 22 Oktober 1998, di mana sekarang beliau sedang menimba ilmu dengan Studies International Credit Mobility, University of Murcia, Bachelor of Education. Memiliki banyak penghargaan, yaitu pada tahun 2019, Kak Yuyut menjadi Best to Campus Ambassador UNM. Di tahun 2019 juga pernah menjadi delegation in International Studies Week di Lahore City, Pakistan. Dan di tahun 2018 mendapatkan awards beasiswa unggulan Scholarship Award. Wow, keren-keren banget nih penghargaannya. Langsung aja nih buat Kak Yuyut, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat moderator kita kali ini, Kak Nanda ya. Oke, ini aku bisa share screen. Mungkin boleh di ini dulu, teman-teman. Yang akun aku yang nggak ada gambarnya. Oke, udah muncul ya. Sudah, Kak. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar malam hari ini. Terima kasih juga buat Dreams Come True ID ya, yang cukup baru dan semangat buat menebarkan nilai-nilai positif teman-teman yang sudah berada di luar negeri dan menyediakan wadah yang luar biasa sekali, begitu ya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nanti kurang lebihnya beasiswa Erasmus Plus ini seperti apa dan kira-kira persyaratannya apa aja, terus apa aja yang perlu dipersiapkan ya, yang teman-teman perlu tahu do's and don'ts-nya seperti apa. Oke. Ya, ini profil singkat aku. Saat ini aku sedang menempuh studi 1 semester di University of Murcia, Spanyol. Aku ngambil mata kuliah di English and Cultural Studies ya, dengan beasiswa dari Erasmus Plus International Credit Mobility dari pemerintah Uni Eropa. Karena kebetulan aku studi di sini selama 1 semester, jadi nanti setelah selesai studi aku bakal balik ke universitas asal aku, yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang di Indonesia. Oke, mungkin beberapa udah pada dengar tentang beasiswa Erasmus Plus atau masih pada baru. Sini aku mau jelasin
kira-kira gimana sih beasiswa Erasmus Plus ini, terus apa aja nanti persyaratan buat apply-nya. Oke, jadi singkatnya, beasiswa Erasmus Plus ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dari Uni Eropa, di mana beasiswa ini mengcover seluruh kebutuhan studi teman-teman ya, mulai dari keberangkatan sampai nanti selesai perkuliahan sampai pulang ya. Dan juga di Erasmus Plus sendiri ada 2 skema teman-teman. Ini yang skema pertama namanya Students Mobility ya. Jadi ini bisa buat mahasiswa S1 dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi misalkan teman-teman nanti S1-nya dari Indonesia, nggak apa-apa, teman bisa apply Erasmus Plus Students Mobility. Syaratnya kampus yang kampusnya teman-teman ya di Indonesia itu harus punya kerjasama dengan salah satu universitas yang ada di Uni Eropa. Ya, jadi nanti silakan teman-teman, mungkin yang sekarang lagi menempuh studi S1, silakan cek kampusnya apakah mereka punya kerjasama dengan Uni Eropa atau belum ya. Nanti silakan dicek biasanya di International Relation Office atau kantor kerjasama internasional di kampus kalian masing-masing. Oke, nanti kalaupun ada, silakan teman-teman follow up gimana cara daftar buat Erasmus Plus ini. Kemudian untuk skema yang berikutnya yaitu Erasmus Plus Joint Master's Degree ya, atau untuk studi S2. Jadi ini teman-teman harus udah lulus dulu dari S1 begitu untuk daftar Erasmus Joint Master's Degree ini. Oke. Uniknya dari EMJMD atau Erasmus Mundus Joint Master's Degree ini ya, mereka pakai sistem konsorsium teman-teman. Jadi konsorsium itu adalah gabungan universitas-universitas yang ada di Eropa. Biasanya mereka itu gabungan dari paling sedikit itu 3 universitas di seluruh Eropa. So nanti misalkan teman-teman daftar EMJMD ya dari Erasmus ini, teman-teman bisa kuliah di at least 3 negara di seluruh Uni Eropa. Kayak gitu. Nih, aku kasih contoh ya, sistem konsorsium. Ini misalkan konsorsiumnya Globet atau Global Education Policy ya. Itu mereka punya 3 kampus. Yang pertama di Universitat Autonoma de Barcelona ya, di Barcelona, Spanyol. Yang kedua ini University of Glasgow, UK. Terus yang ketiga University of Cyprus nih. Jadi teman-teman nanti misalkan pengen daftar program EMJMD nih, yang misalkan mau daftar Globet, nanti teman-teman semester pertama di Barcelona, kemudian semester kedua pindah ke Glasgow, semester ketiga teman-teman pindah ke Cyprus nih ya, ke University of Cyprus, terus nanti semester 4 untuk tugas akhir biasanya teman-teman balik lagi ke Barcelona gitu. Nanti teman-teman silakan baca baca program-programnya di sini, EMJMD Katalog ya. Silakan search di Google, nanti langsung muncul paling atas EMJMD Katalog, banyak sekali program opsi program ya di sana begitu, dan konsorsiumnya juga macam-macam ya teman-teman. Jadi nanti silahkan cek di sana, sesuaikan dengan program yang teman-teman pengen tempuh. Oke, berikutnya nih udah tahu nih ya, kira-kira mau apply yang mana nih. Terus kemudian step berikutnya yaitu prepare your application. Nah, oke. Jadi basically tiap program itu mereka punya kriteria yang beda-beda atau punya persyaratan yang beda-beda teman-teman ya. Jadi nanti silakan dibaca di websitenya sana ya, terus disesuaikan apa aja sih kira-kira persyaratan yang harus kalian persiapkan. Tapi di sini aku udah kasih 4 persyaratan yang sekiranya nanti dibutuhkan oleh semua program di Erasmus ya. Oke, yang pertama, yang pasti language certificate ya, bisa IELTS, bisa TOEFL atau Cambridge ya. Nanti teman-teman silahkan cek untuk skor minimumnya, karena tiap program ini punya skor minimum yang berbeda-beda ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya CV atau curriculum vitae. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Terus juga nih recommendation letter atau surat rekomendasi. Ini tergantung, ada program yang pakai surat rekomendasi, ada juga yang nggak pakai gitu. Jadi nanti silahkan dicek ulang ya di program yang pengen kalian tempuh nanti.
Dan yang terakhir, last but not least, yang pasti motivation letter. Oke. Nah, ini kurikulum vitae, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini CV formatnya Europass, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau apply Erasmus, mereka pasti pakai format CV Europass ya, diseragamkan semuanya, pakai format CV Europass. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya, teman-teman. Jadi ini kebetulan 2 lembar, tapi nanti kalau misalkan kalian mau masukkan poin-poin yang cukup lumayan panjang, silakan teman-teman bisa nambah poin lagi. Mungkin bisa dibatasi sampai 3 lembar ya untuk CV Europass ini. Itu oke. Dan aku punya 2 tips penting buat nyusun CV. Yang pertama adalah bikin CV teman-teman itu measurable atau terukur. Nah, maksudnya terukur itu gimana sih? Oke, misalkan teman-teman pengen jelasin pengalaman kerja teman-teman ya, karena di sini ada working experience atau pengalaman penelitian ya mungkin, yang nanti teman-teman bisa masukkan di bagian sini, itu bikin job desk kalian itu measurable teman-teman, atau bisa diukur ya. Jadi misalkan teman-teman kerja sebagai ketua OSIS ya, jangan nanti ditulis, biasanya kita nulisnya ikut serta dalam mensukseskan acara. Oke, mensukseskannya seperti apa nih? Jadi langsung ditulis, bisa dibuat kata-katanya supaya lebih diplomatis ya. Jadi misalkan ikut mensukseskan suatu acara dengan mengundang setiap divisi dan mengarahkan mereka untuk dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah. Jadi lebih spesifik dan bisa terukur begitu ya. Kurang lebih bisa dipahami. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya di akhir supaya lebih jelasnya. Oke. Yang berikutnya relevan. Nah, CV teman-teman harus relevan dengan program yang kalian tuju ya. Biasanya common mistake-nya kita itu kita bikin satu CV buat apply ke semua program ya. Menurutku itu kurang ngena teman-teman ya, karena setiap program itu pasti punya titik tekannya masing-masing. So jadi sangat penting buat kita bikin satu CV untuk satu program aja gitu. Jadi nanti untuk misalkan kalian pengen apply program lainnya ya, usahakan CV-nya juga diedit lagi, dirombak lagi, disesuaikan dengan program yang ingin kalian tempuh. Oke. Untuk CV Europass sendiri, teman-teman bisa bikin ya di websitenya Europass, CV Europass, nanti silahkan bikin di sana. Sudah ada websitenya, tinggal bikin akun dan masukkan poin-poin yang pengen teman-teman masukkan di CV. Oke. Berikutnya, recommendation letter. Ini atau surat rekomendasi ya. Oke. Tips yang pertama adalah teman-teman harus kontak profesor, lecturers, supervisor, guru atau kepala sekolah atau dekan ya begitu as soon as possible teman-teman ya, secepat mungkin. Karena kita kan nggak tahu ya, mereka ini kan orang sibuk biasanya. Jadi kita harus kontak sesegera mungkin supaya kita bisa cari plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketika nanti guru ini nggak bisa ngasih surat rekomendasi begitu ya. Oke, yang berikutnya ini tips yang cukup penting teman-teman ya. Sit together and tell your story. Jadi biasanya kan guru-guru kita itu kan lupa ya sama muridnya atau lupa sama kita gitu ya. Kita tuh siapa sih? Kayak kita itu kayak gimana sih di kelasnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman bikin janji temu ya atau datang ke kantornya. Kemudian cerita ke mereka kalau misalkan teman-teman mau apply ini, butuh surat rekomendasi dari beliau dan kira-kira poin-poin yang perlu dimasukkan kurang lebih seperti ini. Begitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti cuman ngandelin rekomendasi dari beliau yang biasanya karena beliau ini kurang mengenal kita, jadi surat rekomendasi itu kurang ngena teman-teman. Jadi kurang dalam begitu bahasanya ya. Jadi lebih baiknya kalau misalkan teman-teman nanti juga diskusi sama beliau untuk gabungin kira-kira dari perspektif kita kayak gimana, dari perspektif beliau kayak gimana, sehingga nanti jadi surat rekomendasi yang cukup otentik dan dalam gitu.
Oke, yang terakhir ini use more verb and less noun. Oke, jadi gunakan kata kerja di surat recommendation letter-nya dan gunakan sedikit kata sifat. Oke, kita boleh gunakan kata sifat ya, misalkan kita mau nulis, misalnya dosen kita mau nulis bahwa siswa ini adalah siswa yang rajin gitu ya. Nah, rajinnya seperti apa nih? Rajinnya itu bisa ditunjukkan dengan penggunaan kata kerja yang mendukung bahwa teman-teman ini adalah anak yang rajin. Misalkan dia mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, kemudian dia juga aktif dalam kegiatan non akademik, juga dia juga aktif dalam kegiatan volunteer, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kata sifat ini digunakan di permukaan aja dan harus didukung dengan penggunaan kata kerja seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini yang paling penting, motivation letter ya teman-teman. Jadi ada banyak istilah yang digunakan ya. Nanti mungkin teman-teman familiar dengan motivation letter. Beberapa dari mereka pakai kata statement of purpose atau letter of intent begitu ya. Tapi kurang lebih intinya sama, yaitu essay yang menunjukkan bagaimana diri kalian selain dari CV kalian gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih 3-4 paragraf ya. Kalau nanti misalkan teman-teman diminta 1 lembar motivation letter, tapi nanti misalkan ada beberapa program yang meminta 1.500 atau 1.000 lebih kata begitu ya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan di sana ya. Tapi untuk idealnya 3-4 paragraf menurut aku udah cukup untuk format yang motivation letter 1 lembar. Oke, ini bayangin buletan-buletan ini adalah satu paragraf ya, satu paragraf. Oke, yang pertama, paragraf pertama teman-teman bisa mulai dengan introduction of your background that make you pursue this study gitu. Jadi teman-teman perkenalan singkat tentang profil kalian, alasan atau kenapa teman-teman pengen menempuh studi ini di bidang ini gitu. Oke, ini untuk yang paragraf kedua ya, teman bisa pakai template ini. Why you choose a particular country, university, department, or scholarship. Jadi kenapa teman-teman milih kuliah di negara ini, di program ini, di universitas ini, di jurusan ini, dan kenapa teman-teman apply Erasmus. Seperti itu kurang lebihnya. Next, paragraf ketiga, teman-teman bisa ngomongin tentang your plan ya during your study. Jadi rencana kalian setelah kalian nanti keterima, kalian nanti keterima masuk ke universitas, selama studi nanti teman-teman mau ngapain aja nih, kira-kira kayak gitu. Ini teman bisa jelasin tentang mata kuliah yang mau kalian ambil, tentang program atau seminar atau konferensi yang pengen kalian ikuti, atau tentang penelitian kalian yang ingin kalian bikin, begitu ya. Jadi terserah, nanti silahkan sesuaikan dengan background teman-teman masing-masing. Nah, yang paragraf terakhir, ini teman-teman bisa ngomongin tentang nih, your plan after study, kalian mau ngapain setelah selesai kuliah, setelah selesai programnya, kemudian apa sih pentingnya program ini untuk mendukung karir teman-teman ke depannya gitu. So, ya, kurang lebih seperti itu untuk gambaran motivation letter-nya. Jadi, basically ini nggak paten kayak gini ya, teman-teman. Jadi, ini template yang aku bikin sendiri. Jadi, nanti silahkan sesuaikan teman-teman. Misalkan teman-teman ada referensi dari motivation letter yang lain, silahkan teman-teman bisa otak-atik, ya, begitu sesuaikan dengan background-nya teman-teman masing-masing. Oke, nah ini di Erasmus itu sendiri ada beberapa program yang pakai interview, ada juga yang enggak ya. Balik lagi nanti silahkan sesuaikan dengan program yang teman-teman pengen ikuti. Oke, dan ini aku udah bikin beberapa tips ya untuk interview seperti itu. Oke, yang pertama adalah what you read itu adalah
apa yang mereka akan tanyakan. Jadi essay yang kalian buat itu kurang lebih mereka akan tanya seputar itu gitu ya, seputar essay yang kalian buat. Dan juga penting buat teman-teman mempelajari essay yang kalian buat gitu. Misalkan dalam kasus ini motivation letter ya, jadi pahami betul motivation letter, terus kemudian praktek ya untuk menjawab pertanyaan begitu. Karena biasanya kalau Erasmus ini dia punya template wawancara begitu. Jadi setiap kandidat itu diwawancara dengan pertanyaan yang sama, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa ngejawab setiap jawaban teman-teman ya bisa reflect dari essay teman-teman atau motivation letter teman-teman begitu. Yang kedua, be honest ya, jujur. Kemudian realistik ya, usahakan menjawab dengan realistik. Oke, misalnya teman-teman pengen berkontribusi ke negara Indonesia gitu dalam pendidikan. Nah, kontribusinya bentuknya apa nih gitu? Perlu dispesifikkan lagi gitu. Kemudian terakhir, smile and humble ya. Ini penting banget teman-teman karena biasanya di sesi wawancara ini kita tuh selalu menggebu-gebu gitu ya. Kita tuh pengen menunjukkan kalau kita ini kandidat yang excellent, kandidat yang terbaik gitu. Kita menunjukkan kelebihan-kelebihan kita selalu berambisi gitu ya. Tapi usahakan untuk selalu tetap humble ya, rendah hati gitu. Nah, ini salah satu berkas ya teman-teman. Ini khusus untuk yang beasiswa Students Mobility. Namanya Learning Agreement. Oke, jadi karena teman-teman S1 ya, menempuh studi di Universitas Uni Eropa selama 1 semester, jadi perlu ngisi ini, Students Mobility, Learning Agreement. Learning Agreement ya. Jadi ini diisi tentang institusi asal kalian, institusi tujuan kalian gimana, terus mata kuliah yang akan kalian tempuh nanti di sini apa, kemudian nanti setelah pulang teman-teman dikonversi, dimasukkan ke matkul apa begitu ya. Jadi ini kira-kira formnya seperti ini teman-teman untuk yang Students Mobility ya. Oke, berikutnya ini common mistakes atau beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan dalam mempersiapkan aplikasi. Oke, nah ini terlalu banyak menulis prestasi di motivation letter. Oke, seperti yang udah aku sampaikan di awal ya, bahwasanya motivation letter ini adalah ekstrak atau bisa dibilang sisi lain dari CV kalian. Oke, kalian udah bikin CV nih, kalian udah cantumin seluruh prestasi kalian di sana gitu. Tapi ambil salah satu atau 2 poin yang sekiranya bisa dibahas di motivation letter gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman nulis semua ya begitu, karena motivation letter ini kan dibatasi jumlah katanya gitu. Jadi teman-teman ambil 1 atau 2 poin yang sekiranya bakal dibahas di motivation letter. Nggak perlu semuanya. Begitu. Kesalahannya biasanya teman-teman ini, biasanya kita ini, termasuk aku juga ya, itu terlalu pengen menunjukkan achievement kita di motivation letter. Padahal itu semua udah ada di CV sebenarnya. Jadi motivation letter ini hanya gambaran sebagian kecilnya. Next, SAS atau sistem kebut semalam ya. Jadi misalkan kalau misalkan pengen apply suatu program ya, dibaca eligibility-nya, terus secepatnya kita bikin kita bikin aplikasinya ya, atau dokumen-dokumennya. Begitu. Biasanya yang makan waktu cukup lama itu di language certificate sama motivation letter. Itu kayak kita perlu revisi dan perlu latihan buat IELTS-nya. Next, ini kurang realistis ya teman-teman. Jadi usahakan setiap jawaban teman-teman spesifik ya, termasuk tadi di motivation letter ya, ketika teman-teman pengen menjelaskan tentang rencana teman-teman setelah lulus. Teman-teman setelah lulus mau ngapain nih gitu. Jadi usahakan kalian menjelaskan secara realistis.
Nah, ini juga berikutnya CV kurang relevan ya. Jadi seperti yang aku katakan tadi, pakai satu CV ke semua program ya, usahakan hindari itu supaya CV kita itu terlihat otentik begitu ya. Nah, ini yang terakhir, overconfidence saat proses wawancara ini. Makanya tadi aku bilang penting banget buat kita selalu tersenyum dan selalu humble gitu. Istilahnya kita sombong, tapi kita harus dengan cara yang halus. Oke, kira-kira nih, what will you get ketika kalian keterima di Erasmus? Yang pertama, yang pasti international network ya. Jadi teman-teman bakal banyak punya teman dari berbagai negara. Kemudian pengalaman sistem pendidikan yang berbeda, of course, kemampuan adaptasi ya teman-teman. Sekali lagi ini benar-benar penting banget buat Erasmus, apalagi kalau kita keterima di MGMD ya, Master's Degree, karena setiap semester kita harus pindah, jadi tiap 6 bulan sekali kita adaptasi dengan lingkungan baru, kita harus menyusun semuanya sendiri, kemampuan adaptasi dan mandiri itu amat sangat diasah di Erasmus ini. Berikutnya research opportunities ya, jadi misalkan teman-teman tertarik untuk jadi peneliti nanti, kalian bisa dapat chance buat penelitian di sini ya, karena kalian bakal punya channel ya dengan dosen-dosen atau dengan para profesor dari beberapa universitas ya, jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi tentang konferensi atau kesempatan penelitian apa aja yang sedang mereka tempuh gitu ya. Berikutnya ya travel experience. Jadi karena Erasmus ini programnya di Uni Eropa, dan program Uni Eropa ini biasanya satu visa bisa teman-teman gunakan untuk pergi ke kurang lebih 22 negara seluruh Uni Eropa ya. Jadi nanti misalkan teman-teman pengen traveling ke negara-negara sebelah, teman nggak perlu apply visa lagi gitu. Oke, ini salah satu benefitnya ya teman-teman, Erasmus Student Network, di mana ISN ini adalah students community ya buat teman-teman para penerima Erasmus, beasiswa Erasmus gitu. Dan ini ada di seluruh Uni Eropa teman-teman ya. Jadi ada misalkan Erasmus Spanyol, Erasmus Polandia, Erasmus Portugal, Erasmus Italia, Erasmus Perancis begitu. Hampir semua negara ada Erasmus Student Network-nya. Dan juga dari negara itu mereka juga punya setiap kota teman-teman. Jadi mereka juga punya Erasmus. Misalkan di Spanyol sendiri itu ada Erasmus Murcia, Erasmus Madrid, Erasmus ISN Barcelona, ISN Granada begitu. Jadi setiap kota juga punya Erasmus Student Network. Biasanya mereka bikin acara-acara yang sifatnya cultural understanding gitu. Misalkan mereka bikin acara international dinner, makan malam, atau nonton bareng, atau hiking, gitu. Atau biasanya kunjungan ke museum, city tour, atau biasanya traveling ke kota lain, begitu ya. Jadi ISN ini sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman nanti masuk dan diterima di beasiswa Erasmus ini. Ini yang paling atas ini adalah contoh kartu ISN card. Nah, uniknya teman-teman ya, kalau teman-teman pegang kartu ISN card ini, teman-teman bisa dapat diskon di beberapa merchant ya. Misalkan yang saat ini itu diskonnya adalah free bagasi sebanyak 20 kg ya dari maskapai Uni Eropa. Jadi misalkan teman-teman pengen traveling ke negara lain, bisa pakai kartu ini buat masukin kode promonya. Gitu. Sudah juga kemarin diskon tiket bis juga ada, bis antar kota ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, sangat menguntungkan buat mahasiswa. Gitu. Oke. Silakan teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar soal Erasmus Plus ya.
Atau nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa hubungi saya di email di sini ya, yu3g@gmail.com. Silahkan aku kembaliin ke moderator kita kali ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuyut buat pemaparan materi-materinya. Oke, kepada Kak Yuyut, sebelumnya izin untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu, karena akan ada sesi tanya-jawab. Teman-teman silahkan yang ingin bertanya boleh menyalakan mic-nya. Ya, halo. Ya, Ya. halo Pak. Ya, Kak Yuyut, saya ingin bertanya. Tadi kan dikatakan di Erasmus itu ada nggak ya itu untuk program magister? Kan itu pertama pertanyaan saya. Lalu yang kedua tadi kan dikatakan itu program Erasmus itu di 3 negara gitu ya, di negara-negara berbeda kan. Nah ini untuk negaranya ini kita bisa milih atau memang sudah dipaketkan gitu Kak? Dan lalu yang ketiga di sini poinnya, pertanyaan saya itu, nah ini kan di 3 negara ya, di negara yang berbeda-beda. Nah ini kita ini terhitungnya lulusan mana ya? Apakah di universitas terakhir, lulusan kita terakhir, atau di universitas pertama gitu Kak? Jadi di sini saya ada 3 pertanyaan Kak. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab atau gimana Kak Nanda? Boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, untuk ijazahnya sendiri ya, itu biasanya transkrip kalian nanti bakal dapat dari 3 universitas itu ya. Nah, untuk ijazahnya itu teman-teman dapat dari salah satu universitas di Erasmus ini, tapi nanti ada tulisannya kalau teman-teman menempuh. Jadi gini, satu ijazah itu ada tulisannya 3 universitas itu teman-teman. Jadi apa istilahnya? Ya gabungan dari 3 itu gitu. Tetap teman-teman dapat 3 nama, di satu ijazah itu ada 3 nama universitas yang teman-teman tempuh gitu. Transkrip kalian nanti juga berasal dari 3 universitas itu gitu. Oke, terus kemudian untuk universitas yang udah dipaketkan apa belum? Nah, itu silakan teman-teman cek di IMJMD katalog ya. Untuk yang Global Education Policy salah satunya yang itu ya, salah satu itu memang sudah dipaketkan teman-teman. Tapi kemarin itu di Globet itu kita bisa milih untuk negara keduanya itu kita bisa milih antara UK sama Jerman. Jadi untuk opsi keduanya itu kita bisa milih. Cuman mungkin untuk saat ini kerjasamanya sudah berubah atau seperti apa sehingga cuman ada UK aja gitu, cuman ada di University of Glasgow aja gitu. Ya itu tergantung ke programnya teman-teman, nanti bisa milih apa gimana. Cuman ada waktu itu ada yang bisa milih, ada yang sudah dipaketkan begitu. Terus ada lagi, mungkin cukup jelas apa? Oke, tadi satu lagi, berarti ini ada program magister ya Kak? Ya, magister. Untuk master degree itu magister. Ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke Kak, ini ada yang mau nanya cuma lewat kolom chat, jadi aku bantu bacain ya. Katanya Kak, boleh nggak kasih contoh rekomendasi dan motivation letter yang benar supaya ada bayangan Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, contoh motivation letter ya. Oke, ini kalau contoh surat rekomendasi ya, karena kebetulan program aku yang credit mobility ini nggak pakai surat rekomendasi, jadi untuk contohnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nggak ada template yang pasti untuk surat rekomendasi ini gitu. Jadi silakan teman-teman nanti diskusi sama ininya teman-teman pemberi rekomendasi ya. Kira-kira surat rekomendasi yang baik itu seperti apa? Tapi yang jelas ya, menurut surat rekomendasi yang pernah aku baca ya milik temanku IMJMD itu menjelaskan tentang job desk-nya teman-teman,
apa yang teman-teman lakukan selama teman-teman kenal dengan beliau gitu ya. Lalu kelebihan teman-teman di antara kandidat lain itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau motivational letter sendiri itu sudah aku bahas tadi ya, setiap poinnya, setiap paragrafnya. Jadi gitu Mas, sebenarnya contoh motivational letter itu kayak apa ya? Karena itu berbased on pengalaman kita ya. Jadi kayak itu bakal sulit ketika kita nanti mungkin untuk baca boleh lah ya, untuk referensi is okay gitu ya. Tapi menurut aku usahakan teman-teman bikin versi teman-teman sendiri. Karena apa? Setiap orang itu advokasi atau ininya substansinya berbeda teman-teman. Oke, jadi misalkan sini aku ngobrolin soal ketertarikan riset aku gitu ya di motret aku. Nah, bakal berbeda ketika teman-teman nanti mau ngomongin punya teman-teman sendiri gitu. Jadi apa ya? Menurutku motivational letter yang otentik itu adalah motivational letter yang menggambarkan diri teman-teman masing-masing yang berdasarkan pengalaman teman-teman begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa ya istilahnya? Kita nggak bisa ngikut substansinya orang lain karena bakal setiap orang itu substansinya berbeda gitu. Cuman aku bisa ngasih template yang udah aku tulis tadi di situ, teman-teman bisa ikutin template sesuai dengan teman-teman tinggal masukkan poin-poin di ya paragraf yang udah aku bikin tadi kayak gitu. So semoga membantu. Oke, ada yang tanya lagi nih Kak. Kak izin bertanya, awardee seperti apa yang diinginkan pihak Erasmus? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Awardee yang diinginkan Erasmus. Untuk yang students mobility ya, yang Erasmus student mobility yang untuk S1 itu mereka nyari kandidat yang punya visi misi ke depannya gitu. Karena itu kan sebenarnya Erasmus student mobility ini kan kerjasama antar dua institusi ya, di Indonesia sama institusi di Eropa. Jadi mereka nyari kira-kira orang yang punya kontribusi ya antar institusi ini gitu. Jadi mereka nggak nyari yang muluk-muluk yang punya, misalkan mereka pengen ngebangun suatu apa gitu. Oke, kamu pengen ngebangun ini tapi usahakan juga berbenefit sama kedua institusi ini gitu. Terus kemudian kayak karena Erasmus ini juga nyari orang-orang yang open minded ya, yang karena tujuan Erasmus juga nggak cuma belajar tapi juga belajar budaya lain begitu. Jadi ya sedikit banyak teman-teman tonjolkan hal itu ya, baik bisa di motivation letter atau bisa di CV ya, tentang pengalaman cross cultural understanding teman-teman. Oke, untuk yang master sendiri ya, yang aku tahu itu 2 program teman-teman. Yang global education policy ini mereka nyari kandidat yang punya pengalaman riset, punya pengalaman kerja, pokoknya anak-anak yang riset oriented gitu ya, yang pengen jadi future researcher gitu. Nah, kalau untuk yang salah satu program itu namanya, teman aku itu awardee namanya Erasmus TC. Aku lupa singkatannya. Erasmus TC. Transition, Innovation, and Sustainability Environment. Itu mereka nyari orang-orang yang sekiranya mereka bakal berkontribusi ke topik tentang ekonomi, tentang climate change, tentang teknologi, inovasi, dan seperti itu. So, ya, silakan teman-teman cek
lagi di websitenya mau program yang mana nih kira-kira kayak gitu. Terus kemarin ada lagi satu program namanya itu PETA ya, Place, Education, Toys and Languages. Jadi kayak programnya pendidikan anak-anak ya, pendidikan bahasa, pendidikan primary school begitu. Itu mereka cari orang-orang yang punya pengalaman kerja di bidang tersebut. Misalkan mereka punya pengalaman ngajar. Lalu mereka punya pengalaman konferensi juga kayak gitu. Itu sih berdasarkan pengalaman aku sharing dengan teman-teman dari IMJMD ini. So, semoga membantu. Oke, teman-teman, apa masih ada yang mau nanya? Cukup kali ya. Oke, kalau cukup, nggak ada yang mau nanya, kita sekarang masuk ke sesi dokumentasi aja kali ya. Teman-teman bisa on cam. Kita foto bareng-bareng. Kak Angel bisa mohon bantuannya? Oke. Suara Baba ya. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, baik. Sebelum diselesaikan sesi 1 ini, mungkin ada patah dua patah nih yang bisa disampaikan buat teman-teman di sini yang mungkin mau melanjutkan studinya atau scholarship di Spanyol atau negara-negara keren lainnya. Closing statement dari Kak Yurni. Oke, teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat. Breakdown setiap mimpi kalian ya, karena mimpi itu sebenarnya besar, tapi kalau kita nggak tahu tangganya, sama aja kita kehilangan mimpi kita kayak gitu. So tetap semangat. Aku bakal sangat happy, sangat bangga ketika nanti salah satu teman-teman atau semuanya akan ada banyak orang-orang Indonesia yang menempuh studi mereka di luar negeri, kemudian mereka bisa membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Terima kasih banyak. So feel free to ask ya teman-teman. Aku sangat welcome banget di email aku. Silahkan kalau mau tanya apapun itu. So yeah, I will be very happy for that. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih nih buat Kak Yud udah sharing-sharing ke kita. Sehat dan sukses selalu ya Kak. Sehat-sehat kalian. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuyu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, baik.